Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Ya, kali ini saya akan membahas FR ya, atau Field Report dari siswa yang sudah ujian pada saat UTBK hari pertama, gelombang pertama, dan sesi pertama. Untuk sebaran kimia, soal yang keluar itu adalah tentang SPU ya. Silakan kalian catat untuk mempelajarinya lebih dalam. SPU ada konfigurasi, selanjutnya konfigurasi tentang golongan, periode, dan bilangan kuantum kalian pelajari kembali. Selanjutnya tentang bentuk molekul ya, bentuk molekul. Di sana nanti ada tetrahedral dan sebagainya ya. Lalu ada hidrokarbon. Hidrokarbon selanjutnya, hidrokarbon di sini dalam bentuk stoikiometri ya, menentukan rumus molekul. Selanjutnya ada senyawa organik ya. Senyawa organik itu masuk ke kelas 12 ya. Ada turunan alkana, benzena, dan sebagainya. Ada asam basa. Asam basa pada saat itu yang keluar adalah penyangga. Selanjutnya ada KSP. Dan selanjutnya ada elektrokimia. Ya, elektrokimia tentang elektrolisis dan sel volta. Oke. Yang terakhir itu tentang hibridisasi ya guys. Hibridisasi tahu ya dek? Ya, SP2, SP3, dan sebagainya. Ya, kali ini saya akan membahas untuk soal ke-1 itu tentang SPU ya. Di sini berarti masuknya ke SPU. Jari-jari atom Na, Mg, Cl berturut-turut adalah 1,86A, 1,6, dan 0,99. Urutkan jari-jari ion dari ketiga unsur tersebut dari yang terkecil. Oke guys. Kalau kalian tahu ya, awalnya Na itu kan nomor atomnya 11 ya deh. Mg itu 12, sedangkan Cl itu 17. Kalau kita konfigurasikan, maka menjadi 281, 282, dan 287. Berarti artinya mereka semuanya adalah satu periode. Ya, kita tahu ya bahwa jari-jari atom itu masuk ke kuadran 3 ya dalam sifat SPU. Dalam satu periode semakin ke kanan itu semakin kecil, semakin ke kiri itu semakin besar. Ini kalau untuk atom ya, atau untuk unsurnya. Nah, sekarang untuk ionnya. Selanjutnya kita punya ada Na. Na itu karena golongan 1, maka nanti ionnya adalah Na+. Mg karena golongan 2, maka menjadi Mg2+, sedangkan Cl golongan 7, maka Cl adalah Cl-. Na2+ artinya dia keambil 1 elektron ya, untuk elektron valensinya, maka konfigurasinya menjadi 2,8. Mg2+ juga terambil 2 elektron di kulit terluarnya ya dek ya, yaitu 2,8 juga. Sedangkan untuk Cl-, itu justru ketambahan 1 elektron pada elektron valensinya, maka menjadi 288. Dari sini kita peroleh bahwa Cl- ini memiliki 3 kulit ya, menjadi 3 kulit. Maka artinya di sini Cl- memiliki kulit paling besar. Ya, karena kulitnya paling banyak yaitu 3 seperti ini, maka artinya jari-jari ion Cl- itu yang paling besar di antara Na dan Mg. Paham ya teman? Maka nomor salah ya, untuk poin C, D, dan E itu salah. Nah, selanjutnya untuk menentukan jari-jari ion, kalian juga bisa menggunakan perbandingan jumlah proton dan elektron. Begini guys, semakin banyak jumlah proton ya daripada elektronnya, maka jari-jari ion semakin pendek. Nah, ini adalah clue-nya. Ya, kenapa jari-jari ion semakin pendek apabila jumlah protonnya semakin banyak? Hal ini disebabkan karena gaya ke inti semakin kuat ya apabila protonnya semakin banyak. Gaya ke inti semakin kuat sehingga jari-jarinya mengecil. Itulah alasannya.
Nah, dari sini kita sebenarnya bisa menganalisis ya, Dek. Untuk Na, tadinya kan nomor atomnya 11 ya. Nomor atom itu menunjukkan proton. Setelah menjadi Na+, maka nanti proton tidak dipengaruhi oleh muatan ya. Maka Na itu jumlah protonnya tetap positif, elektronnya menjadi 10. Dari sini proton lebih besar daripada jumlah elektron. Paham ya? Ingat, semakin banyak jumlah proton, maka jari-jari ionnya semakin pendek. Oke, next, selanjutnya. Kita masuk ke Mg ya. Mg itu protonnya adalah 12 ya. Menjadi Mg2+. Maka protonnya 12, elektronnya menjadi berapa, Dek? Elektronnya menjadi 10. Oke ya, selanjutnya untuk Cl yang tadinya protonnya 17 ya, maka Cl protonnya 17 menjadi Cl-, elektronnya menjadi 18. Oke ya guys. Nah, untuk poin Cl ya sudah kita bahas tadi. Selain ditunjukkan adanya kulit yang paling besar ya, maka artinya jari-jarinya semakin panjang. Di sini juga kita peroleh data bahwa Cl- itu jumlah protonnya lebih kecil daripada elektron. Maka nanti jari-jarinya semakin besar. Nah, selanjutnya untuk Na+ dan Mg2+ ya. Kita lihat ya, di sini proton untuk Mg2+ itu lebih besar daripada Na+. Untuk selisihnya ya, oleh karena itu kita bisa simpulkan proton Mg2+ lebih banyak, maka jari-jarinya semakin kecil. Karena gaya tarik terhadap intinya semakin besar. Ya, oleh karena itu Mg2+, jari-jarinya semakin kecil daripada Na+. Jawabannya adalah B. Ya, selanjutnya untuk soal nomor 2 itu tentang rumus molekul. Ini berarti sudah masuk ya ke dalam stoikiometri. Oke ya guys. Pada pembakaran sempurna 2,3 gram suatu senyawa mengandung CHO. Ya, saya buat lagi ya. Ada CXHYOZ sebanyak 2,3 gram. Kita bakar, berarti tambah O2, menghasilkan CO2 dan H2O. Apabila CO2 yang dihasilkan 4,4 gram, sedangkan H2O-nya adalah 2,7 gram, tentukan senyawa yang mungkin ya. Maksudnya itu senyawa CXHYOZ-nya ini yang mungkin. Oke, langkahnya kita akan mencari rumus empirisnya terlebih dahulu dengan menentukan indeksnya terlebih dahulu. Apa itu indeks? Ini, X, Y, Z, itu disebut indeks. Mencari indeks itu menggunakan perbandingan mol C, H, dan O. Ya, bagaimana rumusnya mol? Itu adalah massa dibagi dengan AR-nya. Lah, berarti kita harus mencari massanya C, massanya H, dan massanya O. Begitu ya. Dari mana, Mbak? Dari sini deh. Ya, kita bisa mencari massanya C. Di sini C-nya ada 1 ya, maka 1 kalikan AR-nya 12. Dibagi dengan MR-nya CO2 itu 44. Dikali dengan massanya CO2 yaitu 4,4 gram. 4,4 dibagi 44 adalah 0,1, maka nanti ini ketemunya 1,2 gram. Begitu ya guys, massanya C adalah 1,2. Saya bagi dengan AR-nya 12. Massanya H berapa Mbak? Didapat dari H2O. Langkahnya sama, berapakah massanya H? Di sini H-nya ada 2. 2 kali AR-nya H itu 1. Dibagi MR-nya 18. Dikali massanya H2O adalah 2,7 ya. Ini 2 dibagi 18 itu kan 9 ya. 2,7 dibagi 2,7 dibagi dengan 9 itu adalah 0,3 gram. Kita masukkan 0,3 dibagi dengan AR-nya 1. Lalu berapakah masanya oksigen? Massa oksigen itu menggunakan massa sisa. Jadi CXHYOZ-nya kan 2,3 gram ya, Dek. Saya kurangi dengan massanya C ditambah dengan massanya H. Nanti massa oksigennya ketemu. Ya, 1,2 ditambah dengan 0,3 itu adalah 1,5. Maka nanti massa oksigen itu adalah 13 diambil 5 itu kan 8 ya. 0,8 gram. Saya masukkan oksigennya 0,8. Ya, AR-nya itu adalah 16 ya. Kita ketemu nih perbandingannya.
1,2 dibagi dengan 12 itu adalah 0,1, ini 0,3, 0,8 dibagi dengan 16 itu adalah 0,05. Oke ya guys, masing-masing saya bagi dengan 0,05, maka menjadi 2. 0,03 dibagi dengan 0,05 itu adalah 6. 0,05 dibagi 0,05 itu 1. Maka nanti ketemulah rumus empirisnya adalah C2H6O. Ya, atau kita peroleh apa ini? Cn H2n plus 2O. Ya, jadi nanti kalian bisa mencari yang memiliki rumus empiris C2H6O. Atau misalkan ya nanti soalnya berkembang, maka senyawa karbon tersebut merupakan apa? Misalkan golongan alkohol, seperti itu ya. Atau dia adalah asam karboksilat, atau apa tadi adalah sebuah aldehid. Nah, Ade harus tahu dulu nih, Cn H2n plus 2O ini punyanya siapa? Ini punyanya alkohol atau ester. Maka kalian jawablah yang alkohol. Begitu guys, ya, semangat ya. Selanjutnya itu tentang redox. Kalian pelajari redox kembali ya. Di sini redox nanti kalian bisa kembangkan ya, mencari reduksi. Ya, siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi. Yang mengalami reduksi itu disebut oksidator. Ya, yang mengalami oksidasi itu disebut reduktor. Oke ya. Nah, di sini pada setengah reaksi redoks ion dikromat. Ya, berarti ada Cr2O7 2- menjadi Cr3+. Ini reaksi apa dulu, Dek? Nah, kita harus tahu nih, ini reaksi apa. Oh, ini adalah suatu reaksi reduksi karena biloxnya turun. Nah, kita setarakan terlebih dahulu ya. Nah, ini Cr2 ya. Di sini maka biloxnya adalah 3. Lalu sini 7 kalikan min 2 itu min 14 ditambah berapa biar min 2. Maka nanti sini plus 12. 12 dibagi 2 adalah plus 6. Nah, berarti perubahan biloxnya Cr itu adalah plus 6 menjadi plus 3. Oke. Nah, ini saya tidak sempat membuatkan pilihan gandanya ya. Yang penting kalian paham tentang redoks. Tentukan jumlah elektron yang terlibat. Ya, jumlah elektron yang terlibat maka kita harus setarakan dulu setengah reaksi reduksi berikut ini. Nah, 6 ketiga itu turun berapa Mbak? Turun 3. Tapi hati-hati sekali di sini kalau untuk penyetaraan redoks, kita lihatlah yang mengalami perubahan bilox itu harus sama dulu ya, Dek. Di sini Cr-nya 2. Loh, kok di sini Cr-nya 1? Saya setarakan dulu ya. Cr-nya sama-sama saya kalikan 2. Jadi Cr yang terlibat ada 2 atom. Karena yang terlibat 2, maka yang tadinya min 3 saya kali dengan 2. Karena Cr yang terlibat ada 2. Artinya, dalam reduksi ini menangkap 6 elektron. Nah, udah selesai nih sebenarnya 6 elektron. Jawabannya adalah itu. Nah, kita akan lanjutkan ya. Kita akan lanjutkan. Ini karena ion dikromat ini adalah sebuah asam, maka ini suasana asam. Di sini oksigennya ada 7, di sini tidak ada oksigen. Maka ruas yang kekurangan oksigen saya kasih H2O. Ruas sebaliknya saya kasih H+. Di ruas kiri oksigennya 7, maka ruas kanan oksigennya juga wajib 7. Di ruas kanan H-nya itu ada 14, maka ruas kiri H-nya juga harus kita kasih 14. Di ruas kiri elektronnya ada berapa ya? Kita hitung yuk. Min 2 ditambah min 6 itu min 8, min 8 ditambah 14 itu adalah plus 6. Ruas kiri elektronnya plus 6, maka ruas kanan itu juga wajib ada plus 6. Ini ya, 2 kalikan plus 3 itu juga plus 6. Oke, sudah setara deh. Jadi kalau yang ditanya berapakah sih elektron yang terlibat? Elektron yang terlibat itu adalah 6 elektron. Oke ya guys, kalian semuanya paham ya? Kita lanjut ke soal nomor 4.